Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba membedah sesuatu yang hampir setiap hari kita lihat, cermin digital kita, yaitu media sosial. Tapi, cermin ini kelihatannya makin retak dan rumit hubungannya dengan cara kita memandang tubuh kita sendiri. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya feed media sosial kita itu isinya kok seakan-akan gambaran kesempurnaan semua, yang kadang rasanya mustahil banget buat kita capai? Nah, yuk kita dalami pertanyaan ini. Soalnya, di baliknya ada hubungan yang kuat banget antara kesehatan mental kita dan dunia maya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama masalahnya, terus kita bongkar apa pemicunya, kita kenali gejalanya, sampai akhirnya kita cari tahu gimana jalan keluarnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita sering banget dengar istilah anoreksia dan bulimia. Tapi, apa sih bedanya? Ini penting banget buat kita pahami di awal. Pertama-tama, ini yang perlu banget kita garis bawahi. Gangguan makan itu bukan pilihan gaya hidup ya, tapi ini adalah penyakit yang serius. Akarnya itu ada di gangguan perilaku dan pikiran soal makanan yang sering banget dipicu oleh satu hal, rasa nggak puas sama bentuk tubuh sendiri. Nah, di sini nih perbedaannya kayak akan jelas banget. Kalau anoreksia, penderitanya itu cenderung punya berat badan yang jauh di bawah normal. Kenapa? Karena mereka membatasi makan secara ekstrim. Sementara itu, penderita bulimia bisa aja punya berat badan yang normal atau bahkan lebih. Tapi mereka ini terjebak di dalam siklus. Siklus makan banyak, terus merasa bersalah, lalu berusaha mengeluarkannya lagi. Sekarang, kita sampai ke inti masalahnya. Gimana ceritanya timeline media sosial kita bisa jadi pemicu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar handphone yang dampaknya bisa sebesar itu? Jawabannya ada di sini. Intinya, media sosial itu terus-menerus menyajikan satu standar tubuh ideal, sebuah gambaran yang seringnya bukan cuma susah, tapi bahkan mustahil dicapai buat kebanyakan dari kita. Jadi, gimana cara kerjanya? Pertama, ada fenomena yang namanya body goals, yang bikin kita jadi terus-terusan bandingin diri sama figur publik. Terus, jangan lupa, banyak banget foto dan video itu udah dimanipulasi, menciptakan ilusi kesempurnaan. Hasilnya, ya kita dijejali terus sama satu tipe tubuh ideal, kurus dan berbentuk. Paparan yang konstan ini pada akhirnya melahirkan yang namanya citra tubuh negatif. Ini bukan lagi sekedar insecure biasa ya, tapi perasaan gak puas yang mendalam terhadap tubuh kita sendiri yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Dan ini dia penghubungnya yang paling krusial. Sebuah penelitian dari Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada bilang dengan jelas, citra tubuh negatif inilah yang jadi jembatan menuju masalah kesehatan yang lebih serius, yaitu gangguan makan. Jadi ini adalah sebuah rantai sebab akibat yang nyata. Oke, setelah kita paham pemicunya, sekarang saatnya kita belajar buat ngenalin tanda-tanda bahayanya, baik itu yang kelihatan secara fisik maupun dari sisi psikologis. Kita mulai dulu dari anoreksia nervosa. Tanda-tandanya ini bisa jadi sangat halus di awal, tapi dampaknya luar biasa signifikan. Dari sisi psikologis dan perilakunya, coba deh perhatikan. Misalnya, ada ketakutan yang ekstrim kalau berat badan naik, terus-terusan ngomongin jelek soal tubuh sendiri, atau bahkan jadi sering menghindar kalau diajak makan di depan umum. Olahraga yang berlebihan atau sengaja pakai baju longgar buat nutupin badan juga bisa jadi tanda. Nah, kalau secara fisik, dampaknya ini benar-benar nyata. Penurunan berat badan drastis itu yang paling kelihatan, pastinya. Tapi ada juga rasa lelah terus-menerus, kulit jadi kering, rambut rontok, sampai kondisi medis yang serius kayak tulang keropos atau siklus menstruasi yang berhenti. Sekarang kita geser ke bulimia nervosa. Walaupun beberapa gejalanya mirip, ada perbedaan-perbedaan penting yang perlu kita tahu juga. Secara psikologis, penderitanya sama-sama punya pandangan negatif soal tubuhnya dan takut gemuk. Mereka juga seringkali jadi nggak percaya diri dan lebih suka menyendiri, terutama pas waktu makan, untuk menyembunyikan perilaku mereka. Kalau tanda fisiknya, ini seringkali jadi akibat langsung dari upaya buat mengeluarkan makanan tadi. Contohnya, masalah radang tenggorokan, gigi yang rusak karena kena asam lambung, pembengkakan di area pipi dan rahang, sampai resiko dehidrasi yang sangat berbahaya. Oke, setelah kita membahas gambaran yang cukup berat tadi, penting banget buat kita ingat, selalu ada jalan keluar. Pemulihan itu bukan cuma sekedar kemungkinan, tapi tujuan yang sangat bisa dicapai. Ini adalah sebuah perjalanan ya, bukan lari maraton. Jadi, mengakui kalau ada masalah dan berani mengambil langkah pertama untuk cari bantuan, itu adalah bagian yang paling penting dan paling berani dari semuanya.
Biasanya penanganan yang efektif itu ada 2 jalur. Pertama, lewat tindakan medis. Ini buat menstabilkan kondisi fisik yang mungkin sudah terganggu. Kedua, dan ini penting banget, adalah psikoterapi. Tujuannya untuk membongkar akar masalah psikologisnya, memperbaiki hubungan dengan makanan, dan membangun kembali citra tubuh yang lebih sehat. Jadi, intinya adalah jangan menunggu. Kalau Anda, teman, atau keluarga menunjukkan gejala-gejala tadi, langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan profesional. Bantuan mereka adalah jalan yang paling aman menuju pemulihan. Kita udah lihat gimana cermin digital itu bisa retak dan mengaburkan pandangan kita soal diri sendiri. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, sebagai pengguna dan juga pembuat konten di dunia maya, apa ya peran yang bisa kita ambil untuk bantu memperbaiki cermin itu? Supaya cermin itu bisa memantulkan citra yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih manusiawi bagi kita semua.